Kisah tragedi rebut Cupu Manik Astagina merupakan salah satu kisah Ramayana yang cukup melegenda dan pastinya juga cukup familiar di kalangan masyarakat, terutama para pelaku dan penikmat kesenian pewayangan Jawa. Seperti apa kisahnya? Berikut adalah ringkasannya secara singkat dan sederhana. Simak terus, jangan kemana-mana. Tersebutlah seorang pertapa yang bernama Resi Gotama dari Padepokan Grastina. Jika diruntut secara silsilah, Resi Gotama masih saudara dari Prabu Hirya dari kerajaan Maespati. Dan jika ditelusur lebih lanjut secara silsilah leluhurnya, merupakan cucu buyut dari Bathara Surya. Resi Gotama mempunyai seorang istri yang bernama Dewi Indradi atau Dewi Winindradi, yang mana Dewi Indradi adalah masih satu garis keturunan dari Bathara Asmara. Resi Gotama bersama Dewi Indradi adalah dua tokoh yang sama-sama sakti. Resi Gotama adalah pertapa masyhur yang terkenal dengan sabdana yang manjur. Sementara itu, Dewi Indradi mempunyai sebuah pusaka yang bernama Cupu Manik Astagina. Inilah awal mula yang memulai sedikit kesalahpahaman, karena Dewi Indradi yang selalu merahasiakan mengenai isi dari Cupu Manik Astagina kepada Resi Gotama. Akan tetapi, Resi Gotama tidak mempermasalahkan hal tersebut, asal cukup Dewi Indradi saja yang mengetahui isi dari Cupu Manik Astagina. Resi Gotama bersama Dewi Indradi mempunyai 3 orang putra, masing-masing bernama Dewi Anjani, Raden Guwarsa, dan Raden Guwarsi. Keluarga kecil yang hidup di Padepokan Grastina, sebuah tempat yang berada di pinggiran hutan dan masih wilayah dari Kerajaan Ayodhyapura. Suatu ketika, Dewi Indradi meminjamkan Cupu Manik Astagina kepada Dewi Anjani. Hal yang sama sekali tidak pernah dilakukannya, bahkan kepada Resi Gotama. Namun, justru dilakukannya karena rengekan penasaran dari Dewi Anjani. Dengan catatan, jangan sampai sang ayah mengetahuinya. Akhirnya, Dewi Anjani pergi dan mencari tempat yang sepi untuk melihat isi dari Cupu Manik Astagina tersebut. Sungguh terkejut bercampur takjub saat Dewi Anjani mengetahui isi dari Cupu Manik Astagina. Merupakan gambaran alam semesta dan seisinya. Dewi Anjani hanya bisa terdiam dan terus memandangi keindahan alam semesta melalui Cupu Manik Astagina. Hingga tanpa diketahui oleh Dewi Anjani, Raden Guwarsa dan Raden Guwarsi memergoki Dewi Anjani yang membawa Cupu Manik Astagina. Guwarsa dan Guwarsi juga penasaran ingin melihat isi dari Cupu Manik Astagina. Dewi Anjani yang terkejut akan kedatangan kedua adiknya justru segera lari membawa Cupu Manik Astagina dan disusul oleh Guwarsa dan Guwarsi. Dewi Anjani terus berlari dan dikejar oleh kedua adiknya. Raden Guwarsa dan Raden Guwarsi berusaha merebut secara paksa Cupu Manik Astagina, hingga ketiganya terlibat adu argumen yang menimbulkan kegaduhan dan didengar oleh Resi Gotama bersama Dewi Indradi. Dan pada akhirnya Dewi Anjani, Guwarsa dan Guwarsi bertemu dengan Resi Gotama bersama Dewi Indradi.
Sungguh terkejut Resi Gotama melihat apa yang diperebutkan ketiga anaknya adalah pusaka Cupu Manik Astagina, pusaka milik Dewi Indradi, yang bahkan Resi Gotama sendiri tidak pernah diizinkan untuk melihatnya, namun justru seakan menjadi mainan oleh ketiga anaknya tersebut. Resi Gotama lalu menanyakan, mengapa Dewi Indradi malah memberikan pusaka Cupu Manik Astagina hingga menjadikan sebuah perebutan ketiga anaknya. Namun, Dewi Indradi hanya diam tanpa menjawab. Setelah 2-3 kali Resi Gotama bertanya, dan Dewi Indradi masih saja tetap terdiam. Maka karena sedikit kesal, Resi Gotama dengan nada keras berkata, sebenarnya Dewi Indradi ini manusia apa sebuah tugu? Mengapa hanya diam saja saat ditanya? Seketika itu juga Dewi Indradi berubah wujud menjadi sebuah tugu yang kemudian ditangisi dengan penuh penyesalan oleh suami dan ketiga anaknya. Hal itu terjadi karena daya sabda dari Resi Gotama, karena dirinya adalah pertapa sakti yang kata-katanya sangat manjur untuk menjadi sebuah kenyataan. Resi Gotama lalu mengambil pusaka Cupu Manik Astagina dan menghempasnya jauh karena menganggapnya sumber dari malapetaka yang menimpa keluarganya tersebut. Sementara itu, Guwarso dan Guwarsi yang melihatnya justru segera mengejar Cupu Manik Astagina, juga disusul oleh Dewi Anjani. Cupu Manik Astagina yang terlempar menumpahkan isinya dan berubah menjadi sebuah telaga. Raden Guwarso dan Raden Guwarsi segera memasuki telaga tersebut karena mengira dan beranggapan Cupu Manik Astagina pasti di dasar telaga tersebut. Sementara itu, Dewi Anjani hanya bisa menunggu sembari mencuci muka untuk melepas penat. Di dalam telaga tersebut, Raden Guwarso dan Raden Guwarsi telah berubah menjadi seekor kera. Dan naasnya, karena sempat saling tidak mengenali, keduanya adu tanding. Hingga Raden Guwarsi terdesak oleh Raden Guwarso. Guwarsi berlari keluar dari telaga dan memanggil kakaknya, yaitu Raden Guwarso dan juga Dewi Anjani. Hingga pada akhirnya, semuanya baru sadar bahwa telah berwujud menjadi kera, bahkan juga Dewi Anjani. Bedanya, Guwarso dan Guwarsi seluruh tubuh, sementara Dewi Anjani hanya pada muka dan juga telapak kaki dan telapak tangannya saja yang berubah wujud menjadi kera. Dewi Anjani, Raden Guwarso, dan juga Raden Guwarsi lalu menghadap Resi Gotama guna menyampaikan penyesalannya, juga memohon agar diruat untuk diobati. Namun, apalah daya, yang sudah terjadi memang suratan yang maha kuasa. Resi Gotama pun tidak bisa merubah suratan tersebut. Hanya Dewi Anjani saja yang bisa kembali ke wujud manusia. Sementara itu, Raden Guwarso dan Raden Guwarsi tidak. Itu pun harus dengan laku tapa brata, penebusan dosa. Dewi Anjani harus bertapa brata telanjang di dalam sungai Jamuna dan hanya boleh makan apa yang terjatuh di hadapannya. Sementara itu, Guwarso dan Guwarsi harus bertapa di Gunung Sunyo Pringgo. Guwarso bertapa ngalong dan Guwarsi bertapa kidang, dan kelak akan dibangunkan oleh dewa saat waktunya telah tiba. Mulai pada saat itu, Raden Guwarso beralih nama menjadi Subali dan Guwarsi beralih nama menjadi Sugriwo. Begitu banyak pelajaran yang dapat diambil dari kisah singkat ini. Beberapa di antaranya adalah menghindari berkata bohong, menjauhi perebutan yang bersifat duniawi, dan selalu berhati-hati dalam berucap.
Sekian dulu video kali ini. Ayo dukung dengan komentar dan subscribe channel Ari Poncowolo. Kisah ini hanya salah satu versi dari beragam sangkitan yang ada dan berkembang. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.